Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa kabar? Seperti biasa, Bang tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat serta gembira di samping keluarga yang tersayang. Bang Li juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa support. Walaupun Bang Li kadang-kadang agak terskip untuk mengupload video reaction kerana Bang Li agak sibuk dengan tugasan luaran, tapi teman-teman tetap setia menantikan video-video reaction dari Bang Li. Terima kasih, semoga dimurahkan rezeki teman-teman semua ya. Dan bagi yang baru saja singgah ataupun menonton video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudi-sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li. Kali ini perkabaran istimewa yang Bang Li baru dapat tahu juga, di mana baru-baru ini kalau Bang Li jadi dalam kedudukan ataupun keadaan yang sebegitu, juga Bang Li akan merasa bangga, di mana dikatakan baru-baru ini RI telah menjadi negara pertama yang mempunyai ataupun yang memperolehi mendapat area khusus oleh UNESCO, guys. Ini bukan kaleng-kaleng. Dan Bang Li juga dapat berita dikatakan bahasa Indonesia juga diiktiraf oleh UNESCO sebagai bahasa antarabangsa. Wow, keren. Bang Li sebagai orang Malaysia menggunakan bahasa Melayu, dan teman-teman yang dari Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang agak similar dan hampir serupa tapi tidak sama. Bang Li juga tumpang bangga kerana tahniah kerana bahasa Indonesia telah diangkat menjadi salah satu bahasa antarabangsa oleh UNESCO. Tahniah guys. Okey, kita berkongsi dan menumpang gembira ya. So, tanpa basa-basi, tanpa membuang masa guys, Bang Li tak nak cakap banyak. Bang Li ingin menonton apakah itu area khusus RI dari UNESCO. Jom kita tonton video ini guys. Let's go. Hey, hola Indo Magazine dari Indo Magazine guys. Lagi kabar yang mantap. Iya Bapak datang dari negara Jokowi kita Indonesia yang kini pamornya semakin naik di mata dunia bos. Wow. Terutama di UNESCO PBB. Bahkan kini Indonesia pun menjadi negara pertama yang mempunyai area khusus di markas UNESCO tersebut. Area khusus di markas UNESCO ya? Area khusus seperti apakah itu setelah ini kita bahas bos. Kemudian nanti kabar kedua seperti yang kalian tahu. Baru-baru ini bahasa Indonesia telah sukses dipilih, disetujui menjadi bahasa resmi UNESCO PBB. Dan kini bahasa Indonesia pun menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Bahasa antarabangsa guys. Lantas pertanyaannya, apakah alasannya? Mengapa bahasa kita yang dipilih? Bukan bahasa Melayu gitu ya kan? Padahal Malaysia kemarin udah semangat kali tuh bos, mau menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu di ASEAN. Dan untuk Malaysia ajukan bahasa, Malaysia juga ajukan UNESCO selain bahasa Indonesia, bahasa apakah itu? Setelah ini kita bahas bos. Dan terakhir nanti kalian ketahui bos, bahwa kini banyak negara-negara besar dunia yang secara resmi juga mempelajari bahasa Indonesia di negaranya masing-masing bos. Nah, sudah menjadi bahasa antarabangsa ya guys. Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu. Ayo guys, tonton sehingga habis ya. Oke, kabar pertama datang dari Indonesia yang kini menjadi negara pertama yang akhirnya memiliki area khusus di markas besar area khusus ya, gimana itu ya? Dikutip dari sumber-sumber berita markas besar UNESCO, area khusus yang diberikan kepada Indonesia di markas besar UNESCO ini pun disebut dengan nama Archipelago Street alias Jalan Nusantara bos. Di mana tempat ini pun dijadikan sebagai tempat khusus Indonesia untuk memamerkan benda-benda khusus seni budaya asli dari Indonesia. Dan bahkan telah diresmikan di markas besar UNESCO di Paris, Prancis pada tanggal 13 November 2023 kemarin. Baru lagi ya guys. Mantap nih bos. Dengan sudah ini ada area Indonesia sendiri pun akhirnya menjadi negara anggota UNESCO pertama yang memiliki area khusus untuk memamerkan benda seni budayanya di sana bos. Dan kalian wajib bangga nih,
Ini budaya dan seni Indonesia pastinya bakal archipelago diakui di country seluruh dunia. in the world, Jadi guys. tetangga kalau mau klaim-klaim lagi ya wajib pikir-pikir nih, bos. Usah ada klaim-klaim, guys. Sendiri jaga, oke. Sumbangan pemerintah Indonesia Yeah. ke UNESCO yang dipajang di sana saat ini. Di mana menurut laman Kementerian Luar Negeri Indonesia, benda-benda budaya itu diantaranya adalah replika tengkorak manusia purba, Wah. maket Borobudur, maket Prambanan, relief samudra raksa, lukisan kematian Kumbakarna karya Nyoman Mandra, Lukisan Garuda kematian Wisnu ya. Kencana karya Nyoman Nuarta, souvenir perak Borobudur, patung pemain seruling, Sudah dan banyak ya. patung robot karya Eko Morsito. Karya-karya yang dipamerkan. Mantap, Jos. Mantap. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia saja yang Yeah. kini resmi menjadi bahasa UNESCO, bos. Tapi Indonesia pun ternyata juga mendapatkan ruang khusus untuk menunjukkan kepada dunia ciri khas dan jati diri Indonesia Ya, jati sebenarnya. diri. Nah, Betul. Itu yang penting Lantas ya, guys. pertanyaannya kini, mengapa kok bahasa Indonesia yang bisa menjadi bahasa resmi UNESCO nih, bos? Ya, kenapa Apakah ya, guys? sebabnya? Dan selain Indonesia, Bapak Jokowi. sebenarnya bahasa apa lagi kah yang diakui oleh UNESCO? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bos. Ini bukan biasa-biasa, guys. Bukan kaleng-kaleng. Oke, dikutip dari sumber-sumber media berikut. Oke. Mengutip dokumen resmi UNESCO yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2023 kemarin, 16 November. ternyata ada guys. beberapa pertimbangan penting nih, bos, Alright. yang membuat UNESCO akhirnya menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resminya. Resmi. Oke. Di mana UNESCO menyebut multilingualisme penting untuk mendorong dialog dan saling pengertian, semangat toleransi, menghargai identitas, budaya dan kerjasama antar bangsa. Keputusan resmi UNESCO pun menyatakan seperti ini, bos. Oke. Menyadari peran penting bahasa Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai universal, solidaritas dan perdamaian, membina persatuan nasional, gitu. berfungsi sebagai bahasa pemersatu, Ya. dan memfasilitasi kelancaran komunikasi antar etnis dalam lingkungan bahasa Indonesia yang beragam, memutuskan untuk menambahkan bahasa Indonesia ke dalam daftar bahasa resmi General Conference UNESCO. Jadi itu Demikian sebabnya, bunyi keputusan guys. resmi UNESCO, bos. UNESCO Nah, memilih bahasa artinya Indonesia. UNESCO pun memilih bahasa kita, bahasa Indonesia, karena bahasa ini berhasil mempersatukan ratusan bahasa yang terdapat di wilayah Nusantara, bos. Semua bahasa etnis di kampung-kampung, di daerah-daerah, mulai dari bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Dayak, Bugis, Tionghoa, bahasa Batak, sampai bahasa Papua pun semuanya dilebur menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Itulah dia, Persatuan guys. Nusantara. Baru Bang Li paham ya. Dan dengan ini bahasa Indonesia pun resmi menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO, di mana 9 bahasa lainnya selain bahasa Indonesia yaitu adalah bahasa Hindi, bahasa Italia, Portugis, bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Rusia yang juga merupakan bahasa resmi PBB, bos. Mantap, Jos. Terbaik lah. Semoga nanti di masa depan bahasa resmi Indonesia PBB ini mendapat dunia seperti halnya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin yang sekarang wajib dipelajari di sekolah-sekolah di Indonesia, ya bos. Ya, sama juga di Malaysia. Mantap. Oke, lanjut. Namun kalian jangan salah, bos. Walaupun di sekolah kita wajib belajar bahasa Inggris, terus ada juga yang wajib belajar bahasa Mandarin. Namun negara-negara di luar sana, negara-negara besar, sebenarnya juga banyak yang mempelajari secara resmi bahasa kita, bahasa Indonesia, bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, beberapa negara besar ini pun ternyata juga mempelajari bahasa Indonesia di negaranya masing-masing. 5 negara yang pelajari bahasa Indonesia. Indonesia. Yaitu mulai dari Kanada, Australia, Jepang, Vietnam, Ukraina, Korea Selatan, Amerika, hingga negara Inggris, bos. Negara-negara ini pun benar juga ikut mempelajari bahasa Indonesia, bahkan juga mempelajari budaya kita, budaya Indonesia, bos. Seperti contohnya di Inggris, salah satu universitas di Inggris yang memiliki program studi bahasa Indonesia adalah School of Oriental and African Studies atau SOAS. Di sekolah tersebut, mahasiswa pun tidak hanya diajari mengenai bahasa Indonesia saja, bos, tapi juga budaya Indonesia. Kemudian di Amerika,
KBRI Washington DC juga sempat membuka Republik kelas bahasa Indonesia pada musim semi 2022 lalu. Oh, Bahkan di Amerika Serikat banyak kampus yang memiliki program studi bahasa Indonesia, mulai dari Cornell University, University of Michigan, University of Hawaii, Manoa, hingga Ohio University. Dan contoh lain untuk negara Ukraina misalnya. Meskipun awalnya pihak Indonesia pesimis, namun ternyata antusiasme anak muda di Ukraina untuk mempelajari bahasa Indonesia terbilang cukup tinggi, bos. Bahkan pemerintah Ukraina pun sampai membuka program beasiswa bagi mahasiswa asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Nah, mantap Jos nih, bos. Mantap, guys. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ciri khas Indonesia, budaya Indonesia, bahasa Indonesia yang kini semakin naik pamor di mata dunia? Apa itu naik pamor? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazine. Terima kasih Indo Magazine, informasi yang sentiasa mantap. So guys, itu dia tadi yang pertamanya, area khusus untuk Indonesia di markas UNESCO PBB. Keren lah. Bang Li tak pernah tahu mengenai area khusus ini. Dan Indonesia yang pertama mendapat area khusus itu, mempamerkan jati diri, kesenian, kebudayaan negara di area khusus itu. Wow, mantap lah Bang Li sebagai orang Malaysia, jiran tetangga ya, yang bagi Bang Li juga dekat dengan Indonesia, menumpang bangga lah ya. Sehingga ke tahap dan peringkat itu Indonesia berjaya meletakkan nama di persada dunia guys, di PBB. Dan yang kedua, bahasa Indonesia yang terpilih dalam 10 bahasa resmi PBB guys, bahasa antarabangsa diiktiraf, sehingga kan banyak negara, 6, 7, 8 negara yang sedang giat mempelajari studi bahasa Indonesia di universitas mereka. Dahsyat lah. Bang Li salut, respect, tahniah Nggak ada rasa dengki ataupun nggak ada rasa itu adalah kejayaan hak negara masing-masing ya. Kita sebagai jiran tetangga menumpang bangga dan rasa hormat sesama kita. Okey, setiap negara ataupun negeri itu mempunyai pencapaian ataupun kebaikan, keistimewaannya yang tersendiri. Dan tidak hairan, bagi Bang Li tidak hairan, kerana Indonesia sememangnya sebuah negara di Nusantara ini yang mempunyai kepelbagaian dan banyak tradisi serta budaya daripada pelbagai jenis kaum dan juga bahasa. Itulah yang menyebabkan Indonesia diiktirafkan oleh UNESCO, dan bahasanya juga diiktiraf untuk bahasa rasmi di PBB. Tidak ada apa untuk disangkal, enggak ada apa-apa untuk didengki ataupun untuk diklaim ke apa. Kita adalah sama-sama di Asia Tenggara ini tumpang bangga. Okey, semoga pencapaian ini memberikan satu lagi tanda aras yang tinggi kepada negara ASEAN, supaya Eropah dan Amerika Syarikat ataupun negara-negara barat yang lain tidak memandang rendah, dan mereka hormat dengan jati diri yang ada di Nusantara ini. Largest archipelago in the world, it's in Indonesia guys. So salute, respect, congratulations guys. Sampai sini dahulu video reaction kali ini dari Bang Li. Jika teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan, sila share di ruang komen. Seperti biasa guys, kita bahas dan sembang, bincang yang baik-baik, enggak ada salahnya. Sehingga jumpa lagi dalam video-video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.